Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis Al-Bukhari, 3 orang terjebak dalam gua. Ketika dia berjalan sampai larut malam, tidak ada tempat, maka dia masuk dalam gua. Qadarullah, guanya tertutup dengan batu. 3 orang terperangkap. Bisa dibayangkan kalau dulu tidak ada bawa HP. Beda kalau sekarang, di mana-mana HP. Pengajian saja masih lihat HP. Sholat juga pakai HP. Sholat sambil bunyi-bunyi HP-nya. Dulu tidak ada. Maka dia SMS Allah. 3 orang masing-masing membawa doa terbaiknya. Dia membawa doa terbaiknya atas sebuah amalan terbaiknya. Kita ingat ya, dalam hadis yang panjang itu, 1, mengingat amal terbaiknya adalah seorang anak muda yang pernah seorang gadis menyerahkan dirinya total di hadapan dirinya. Dia bisa bikin apa saja, itu laki-laki. Tapi di akhir satu kata perempuan, kau takut kepada Allah. Kau bukan milik saya dan saya juga bukan milikmu. Kau tidak berhak buat saya dan saya juga tidak berhak milikmu. Uangmu kau kasih saya, kau serahkan sama saya. Kau sudah kuasai diriku. Tapi Allah tidak ridho dengan amalan ini. Pucat laki-laki tersebut mendengar nama Allah disebut, dan pucat laki-laki tersebut meskipun dia bisa berbuat, perempuan itu menyerahkan dirinya. Tidak ada lagi dayanya perempuan. Cuma bilang, ku ingatkan, kau takut kepada Allah. Sang laki-laki bisa, dia memenuhi hajat jeleknya, tapi dia tahu ternyata dia lepaskan bukan karena perempuan itu menolak, bukan karena laki-laki ini tidak mau. Hanya satu, dia merasa perempuan ini bukan hak saya dan saya tidak berhak atas dia. Saya berkuasa atas dia. Dia serahkan dirinya. Maka dia tinggalkan berzina, tinggalkan bermesum. Itu karena mencari Allah, mencari ridho Allah. Maka dia berkata, ya Rabb, kalau amalanku ini meninggalkan maksiat karena mencari Engkau, maka tolong ya Rabb, geser batu ini. Bergeser batunya, tapi belum bisa keluar sama sekali. Maka amalan yang soleh itu bisa dipakai bertawassul, mencari perantara untuk dekatnya dengan Allah. Kalau antum tiba-tiba misalnya tidak ada niat sedikit pun, lalu antum di tengah kesusahan, ini tawaran, ini hari pekerjaanku butuh sekali, tapi tiba-tiba di situ tidak ada yang bisa turun, lalu antum mengatakan Bismillah, saya terima amanah ini, antum pergi. Sesudah antum lakukan itu, daftar ke masalah tak sama Allah. Ya Allah, saya hamba, langitmu, bumimu, arasmu, meskimu. Ya Rabb, orang kafir saja kau kasih kenyang, orang kafir saja kau kasih kalumannya, orang kafir kau layani. Ya Rabb, saya hambamu, saya butuh sama Engkau. Misteri cara Allah. Jangan ajari Allah. Mungkin antum tidak dapat hari ini, besok lusa Allah kirim caranya Allah. Besok lusa Allah kirim. Belum hari itu, tidak pada itu, bukan di tempat itu antum sibuk.
tapi cara Allah mengirim. Tapi hati nurani dari dalam yang lakukan itu pekerjaan. Orang yang terperangkap dalam gua, yang kedua maju, bahwa dia memiliki orang tua, dia yang melayani orang tua, dia yang kasih makan orang tua, dia kasih minum orang tua, pagi, siang, sore dia pergi cari sesuap nasib untuk membahagiakan orang tuanya, untuk melayani orang tuanya. Begitu dia pulang malam untuk kerja kerasnya banting tulang untuk demi orang tua, semacam air susu dia bawakan, ternyata orang tuanya sudah tidur. Kalau saya tidur juga, saya khawatir orang tua aku tidak minum susu, tidak makan malam hari ini dengan susu ini. Saya khawatir dia tidak minum, tidak makan hari ini kalau saya tidur. Maka dia tunggu, kalau saya kasih bangun orang tuaku, nanti justru dia terganggu tidurnya. Saya capek ya Om, cari rezeki banting tulang dari pagi, siang, sore, malam untuk orang tuaku, tapi begitu dia pulang, dia sudah tidur. Saya bangunkan dia nanti terganggu, saya tidak bangunkan dia nanti saya tertidur. Maka ya Rob, kalau engkau nilai ini sebagai engkau ridho, lepaskan saya dari kesusahan ini, maka bergeserlah batu itu setengah, sedikit mami baru bisa keluar. Jadi tolong Pak, Bapak, Ibu yang masih punya orang tua, itu pintu rezeki yang terdekat buat kita hari ini. Layani dia, bahagiakan dia, bikin senang dia, kasih tersenyum dia. Karena ridho dia turun, ridho Allah turun melalui dia. Ridha Allah fi ridal walidain. Ridhanya Allah turun, itu ACC-nya ibu, ACC-nya bapak, rekomendasinya bapak, rekomendasinya ibu bapak. Maaf Bapak Ibu ya, jadi kalau ada yang terhalang hari ini, tersendak urusannya, tersendak pekerjaannya, tersendak semua, terbengkalai, satu yang tanya, bagaimana komunikasi tak dengan orang tua tak? Bagaimana muamalat tak dengan orang tua tak? Tanya, apa orang tua tidak kecewa dengan sikap kita selama ini? Minta itu hanya, dan berjanji bertekad, ya Rob, saya tidak mau lagi bikin sakit ibu, saya tidak mau lagi. Karena pintu-pintu kebaikan dibuka melalui orang tua itu. Baik orang tua itu nak berbuat adil sama kita atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Orang tua aku Ustaz, dia tidak begini, oh jangan, bukan urusan tak sama dia. Kalau dia durhaka kepada Allah karena dia telantarkan kita, urusan dia dengan Allah. Tapi urusan kita hanya berbakti sebesar apapun dosanya orang tua. Jangan katakan saya nak biarkan, saya nak lepaskan, tidak pernah dia lihat, dia telantarkan. Bukan urusan tak. Tugas kita berbakti sama dia. Jangan pikir jasanya sama kita. Tugas kita berbakti sama dia. Dan yang ketiga, orang yang terperangkap dalam gua ini pernah mempekerjakan seseorang. Dengan pekerjaannya itu katakanlah sebulan sudah jatuh tempo, dia tidak ambil, entah dengan apa, tapi tidak disebutkan dalam riwayat itu. Dia pergi. Daripada uangnya ini tertinggal, simpan lama tidak berfungsi, maka dia belikan kambing. Maka begitu dia belikan kambing, berkembang biak sebagai bentuk ujian bagi dirinya. Banyak kambingnya, dibelikan lagi binatang lain, dibelikan sampai banyak, sampai melimpah tidak bisa lagi terhitung. Maka dia belikan lagi budak untuk khusus menjaga. Begitu berkembang, sudah ada penggembalanya, datang itu yang pernah bila minta maaf,
Dulu kalau tidak salah ada gajiku itu sedikit. Ya sedikit. Mudah-mudahan ada juga kita simpang atau setengah mau kita kasihkan, terserah gitu. Begitu ditanya, bilang itu gajimu dulu yang hampir 1 bulan itu kau tidak ambil. Itu sana semua itu sapi, itu unta, apa semua itu kambing milikmu. Bilang jangan kau main-main bos. Yang saya minta itu gajiku yang 1 bulan. Dan tidak itu semua itu milikmu. Bos, yang saya minta cuma gajiku, kalau ada paling kasih. Bilang itu. Bilang bukan yang gajiku, tahu aku cari. Saya bilang gajimu itu yang saya simpan karena kau tidak datang, kau belikan yang kambing. Dan itu hasilnya itu semuanya itu milikmu itu semua. Kalau kau mau ambil semua itu, ambil toh aja nih Pak. Semuanya. Tidak itu bilang terima kasih, nana sisa kami 2 ekor, 3 ekor, tidak ambil semua. Maka dia berkata, ya Rabb, kalau saya lakukan ini, idza kana fa'altu min ridha, kalau saya lakukan ini karena mencari ridha, fafarrid, keluarkan dan longgarkan ini. Bergeser batunya Pak, sempurna seperti di remote itu batu, keluarlah orang dari kesusahannya. Kita coba lihat Pak, bagaimana cara kerjanya Allah. Kalau Allah yang sudah menolong kita, Allah yang sudah terlibat dengan diri kita, Allah tidak biarkan kita susah sendiri Bapak. Saya mau berharap Pak, kita ini menjadi keluarga besar. Insya Allah secara ekonomi mungkin tidak, secara ilmu mungkin tidak banyak, titel-titel kita tidak banyak, tapi masih punya hati mau melibatkan Allah dalam hidup ini, masih punya hati untuk berniat melepaskan hajat-hajat saudara-saudara kita yang mungkin langka orang mau melakukannya itu. Ambillah pekerjaan ini, Allah ridho, Allah senang, Allah ridho, Allah senang. Antum sudah tekuni Pak, bismillah ini, yang kurang tinggal disempurnakan saja. Ambil, berdoa ki, ya Rob, kalau saya sudah tidak sanggup, mudah-mudahan ada orang yang lanjutkan ini pekerjaan, mudah-mudahan ada orang yang bisa. Ingat antum, tidak bisa kita bertahan dalam dunia ini Pak, kecuali hati yang tulus. Memang hidup ini berkorban pi orang baru bisa jadi. Nah bisa kan kalau semua enak tak mau dipikir. Memang harus berkorban pi orang baru bisa jadi. Tidak bisa kok tidak berkorban. Masa mau masuk surga enak-enak? Masa masuk surga seluas langit dengan bumi baru tidak ada amal tak, tidak ada pengorbanan tak? Allah bilang, kau minta surga Jannatul Firdaus, apa tiketmu ke situ? Mana tiketmu? Mana pengorbananmu? Apa yang kau bikin sehingga saya bisa menjadi asbab kau bisa masuk surga? Kita tidak memiliki jabatan, kita tidak memiliki harta, tenaga tak yang dijual untuk meraih surga. Mari cerdas mendapatkan surga dengan jalan tak masing-masing. Iya, mari masuk surga dengan jalan tak masing-masing. Jangan jalannya orang ya. Karena itu surga kan banyak di pintunya, banyak jalannya.